Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo 10 TKJ, jumpa lagi dengan Bu Muji. Ibu di sini akan melanjutkan materi mengenai pemisahan campuran. Ada yang tahu apa itu pemisahan campuran? Nah, kenapa sih campuran itu perlu dipisahkan? Jadi, ada dua alasan kenapa campuran itu perlu dipisahkan. Yang pertama, ingin memisahkan zat-zat dari komponen penyusunnya. Jadi yang kedua, campuran tersebut ingin dipisahkan dari zat penyusunnya. Nah, ada 5 cara loh dalam pemisahan campuran. Yang pertama itu ada filtrasi, yang kedua ada sentrifugasi, yang ketiga ada destilasi, yang keempat ada kromatografi, yang kelima ada sublimasi. Nah, yang pertama itu ada filtrasi. Nah, filtrasi adalah pemisahan campuran dengan menggunakan kertas saring. Contoh pada filtrasi dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping ini ada seseorang yang ingin memisahkan campuran air dengan campuran pasir. Kemudian orang tersebut menggunakan suatu alat. Nah, alat inilah yang dinamakan kertas saring. Nah, akhirnya ketika dituangkan larutan tersebut, pasir ini akan tertinggal di kertas saring dan airnya akan turun ke bawah. Nah, sekarang campurannya sudah terpisahkan, bukan? Nah, yang kedua itu ada sentrifugasi. Sentrifugasi itu pemisahan campuran dengan menggunakan alat yang disebut juga dengan sentrifugasi. Kemudian, sentrifugasi ini memisahkan cairan padatannya dengan yang halus. Jadi, bedanya sentrifugasi dengan filtrasi adalah di sini sentrifugasi padatannya halus. Pada gambar di samping itu, seseorang dokter ingin memisahkan sel darah merah dengan sel darah putih dari plasma darah. Nah, kemudian seorang dokter tersebut menggunakan alat sentrifugasi. Nah, nanti hasilnya ada pada sebuah tabung kecil. Pada bagian atasnya itu merupakan plasma darah dan pada bagian bawahnya itu merupakan sel darah merah dan sel darah putih. Selanjutnya yang ketiga itu ada destilasi atau disebut juga dengan penyulingan. Pemisahan campuran destilasi itu merupakan pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan titik-titiknya. Nah, dapat kita lihat pada contoh gambar di samping. Nah, gambar di samping ini merupakan destilasi dari minyak bumi. Minyak bumi dipisahkan dari campurannya berdasarkan titik-titiknya. Nah, minyak bumi ini bisa diolah menjadi aspal, kemudian menjadi gas, dan juga menjadi lilin. Selanjutnya yang keempat itu ada kromatografi. Kromatografi ini mengidentifikasi suatu zat dalam campurannya berdasarkan kecepatan zat. Nah, misalnya dapat kita lihat pada gambar. Nah, ada seseorang yang ingin memisahkan tinta berwarna hitam dengan penyusunannya. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, jadi mekanismenya yaitu air dalam wadah itu akan merambat ke atas membawa tinta berwarna hitam, sehingga dapat kita ketahui sekarang bahwa tinta berwarna hitam itu tidak sepenuhnya itu berwarna hitam. Namun ada juga warna-warna lain yang berperan dalam tinta berwarna hitam, yaitu ada merah, kemudian ada hijau, dan juga ada yang kuning. Selanjutnya yang kelima itu adalah sublimasi. Nah, sublimasi itu dalam campurannya harus ada zat yang dapat menyublim. Misalnya nih, ada pada gambar di samping. Nah, seseorang ingin memisahkan campuran kapur barus dengan pasir. Kemudian seseorang tersebut akan memanaskan campuran pasir dengan kapur barus tersebut. Akhirnya kapur barus itu akan menguap. Kemudian pada bagian atasnya itu terdapat es batu sehingga membuat kapur barus yang semula wujudnya gas bisa menjadi padatan kembali. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai pemisahan campuran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk 10 TKJ dan bermanfaat untuk yang sedang belajar di masa pandemi. Tetap semangat belajar meski keadaan di masa pandemi seperti ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Siapa lagi kalau bukan diri kalian yang menjaga kalian. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.